Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat serta salam tak lupanya kita hadiahkan buat Nabi junjungan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu berselawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang berjudul isim dalam Al-Quran. Yang pertama, definisi isim. Isim dalam bahasa Arab merupakan salah satu bagian penting dari ilmu kalam, seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya. Cara singkatnya, isim dalam bahasa Arab adalah kata benda, meskipun itu belum mencukupi makna sesungguhnya, karena isim ini cukup kompleks dalam bahasa Indonesia sendiri. Kata memiliki banyak jenisnya, seperti kata ganti, kata keterangan, kata sambung, sama halnya dengan bahasa Arab. Yang kedua, jenis-jenis isim. Yang pertama, isim mu'rab. Isim mu'rab adalah kata benda dalam bahasa Arab yang akhir katanya bisa berubah karena dipengaruhi oleh posisi dan fungsi katanya dalam kalimat. Ciri-cirinya, yang pertama yaitu kemampuan berubahnya bentuk akhir kata, baik dalam bentuk harokat maupun huruf. Perubahan ini menunjukkan posisi dan fungsi kata-kata tersebut dalam kalimat, seperti menjadi subjek, objek, atau keterangan. Yang kedua, dipengaruhi oleh amil atau perubahan pada akhir kata isim mu'rab disebabkan oleh adanya faktor yang mempengaruhi kedudukan kata dalam kalimat. Amil ini bisa berupa kata kerja atau fi'il, huruf jar, atau yang lainnya. Dan ciri yang ketiga yaitu bisa berubah sesuai konteks. Isim mu'rab dapat menepati berbagai fungsi dalam kalimat, seperti bisa menjadi subjek, objek, ataupun keterangan. Selanjutnya, macam-macam isim mu'rab. Pertama yaitu ada isim mufrad, yaitu kata benda tunggal yang menunjukkan satu orang, satu benda, atau satu makna tertentu, seperti rajulun yang berarti seorang laki-laki, atau kitabun, sebuah buku. Isim mufrad mengalami perubahan harokat akhir tergantung pada kedudukannya. Misalnya rajulun pada marfu', rajulan pada mansub, rajulin pada majrur. Yang kedua, isim tasniyah, yaitu kata benda yang menunjukkan dua orang atau dua benda. Ciri khas ini adalah penambahan akhiran alif dan nun pada keadaan marfu' dan ya nun pada keadaan mansub dan majrur. Contohnya tolibani atau tolibaini. Yang ketiga yaitu jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim yaitu bentuk jamak yang digunakan untuk laki-laki dan dibentuk dengan menambahkan waw dan nun dalam keadaan marfu', ya dan nun dalam keadaan mansub dan marjur pada bentuk mufradnya, seperti muslimuna atau muslimina. Yang keempat ada jamak muannas salim, digunakan untuk menunjukkan bentuk jamak dari kata benda perempuan. Ciri umumnya adalah penambahan kata alif dan ta pada bentuk mufrad, contohnya mu'minatun. Yang kedua, isim mabni. Isim mabni adalah kata isim yang harkat huruf akhirnya tidak berubah meskipun didahului kata yang berperilaku amil. Jadi tidak ada suatu kalimat yang kemasukan amil, baik itu amil nawasib atau jawazim, tetapi tidak berubah akhirnya, maka kalimat itu disebut dengan kalimat mabni. Mabni ada dua macam. Pertama, mabni isim atau disebut isim mabni, yaitu isim yang tidak dapat berubah harokatnya. Yang kedua, mabni fi'il atau disebut fi'il mabni, yaitu fi'il yang tidak dapat berubah harokat akhirnya. Macam-macam isim mabni. Yang pertama, domir, yaitu kata ganti dalam bahasa Arab, yang berfungsi untuk menggantikan suatu kata benda. Domir terbagi dua,
dhamir mustasir atau yang tidak nampak, dan dhamir zahir, dhamir yang nampak bersama fiilnya. Yang kedua isim isyarah, kata yang menunjukkan untuk menunjukkan sesuatu. Yang ketiga isim mausul, kata penghubung yang berfungsi untuk menyambungkan dua kalimat. Dan keempat ada adat murakkab, yaitu bilangan belasan kecuali 12. Dan yang kelima isim istifham adalah kata tanya. Dan yang terakhir isim fi'il adalah isim mabni yang menunjukkan makna fi'il, digunakan untuk menunjukkan suatu pekerjaan. Selanjutnya manfaat kaidah isim. Pemahaman terhadap bentuk dan posisi isim dalam kalimat membantu pembaca mengetahui posisi kata, apakah berperan sebagai subjek, objek, ataupun predikat. Pemahaman ini penting untuk menjaga ketepatan makna dan menghindari kesalahan dalam penafsiran. Sebagai contoh, perbedaan antara isim nakirah dan isim ma'rifah dapat memberikan makna yang berbeda pada suatu ayat, karena menentukan apakah maknanya bersifat luas atau bersifat terbatas. Selain membantu dalam memahami makna,